Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatillah rahimakumullah. Saya minta maaf pagi hari ini insyaallah karena masih momentum bulan Muharram. Mungkin kajian kita mboten tafsir pagi hari ini secara khusus. Kita akan bahas sirah mawon atau sejarah. Yang pertama berkenaan dengan Muharram itu sendiri. Yang kedua, saya akan bicara tentang peristiwa yang paling tragis pada 10 Muharram, yaitu syahidnya cicit Rasulullah SAW, Sayyidina Husain. Kenapa ini penting? Karena tidak banyak di kalangan Sunni atau ahli sunnah wal jamaah yang membicarakannya, sehingga banyak berseliweran justru berasal dari saudara-saudara kita yang Syiah. Nah, kita ingin sebagai ahli sunnah wal jamaah kepingin melihat biar tidak salah dalam kita memahami peristiwa yang sangat penting ini, karena juga berkenaan dengan penyikapan kita terhadap para sahabat dan seterusnya. Itu yang pertama. Karena itu mari kita lihat ini berbagai hal yang menarik berkenaan dengan bulan kita ini, yaitu bulan Muharram. Saya ingin ngawali dari Muharram. Muharram adalah bulan yang diharamkan, dihormati maksudnya. Sejak awal ada 4 bulan, sebagaimana dalam Al-Quran menyatakan ada arba'atul hurum, ada 4 bulan yang direspek, dihormati. Maksudnya tidak boleh dilaksanakan peperangan, Rajab, dan salah satunya adalah Muharram. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Awalnya Abu Musa al-Asy'ari ketika menjadi gubernur di masa pemerintahannya Umar bin Khattab, kita belum punya kalender Hijriah. Sehingga kemudian Abu Musa yang mendapati surat-surat Amirul Mukminin itu tidak tahu mana yang harus didahulukan. Karena dalam surat tersebut hanya ada bulan tapi nggak ada tanggalnya kapan, ini tahu mana yang harus didahulukan, sehingga dia bingung. Kirim surat kepada Umar bin Khattab, mestinya kita punya tanggal sendiri, biar enak ini, biar kita tahu. Singkat ceritanya, para sahabat berkumpul merumuskan kalender sendiri untuk orang Islam. Semua sahabat sepakat yang menjadi rujukan dari kalender tersebut adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Karena itu kalender umat Islam disebut dengan kalender Hijriyah. Itu ceritanya pada masa Umar bin Khattab. Karena itu kemudian kita bikin kalender Hijriyah. Nah, yang menarik, kenapa bulan pertamanya kok Muharram? Itu yang menarik. Padahal Nabi Muhammad itu hijrah bulan Rabiul Awal. Nanti jadi hijrah itu dilakukan Nabi di Rabiul Awal. Tapi kenapa tanggal bulan pertamanya kok dari Rabiul Awal, Ustaz? Kok malah Muharram gitu ya? Ada 2 alasan. Yang pertama, kata para ulama itu memang Nabi bergeraknya Rabiul Awal, meskipun nanti ujung-ujungnya juga di Muharram. Yang pertama. Yang kedua, pilihan pertama sebagai bulan Muharram itu karena kata Umar bin Khattab ini karena bulan setelah atau sebelum Muharram itu adalah Dzulhijjah. Bulan setelah orang menunaikan ibadah haji. Nah, orang itu kalau telah menunaikan atau setelah menunaikan ibadah haji, itu harapannya dia menjadi orang yang baru,
pribadi yang baru. Karena dia mengalami transformasi, mengalami perubahan akhlak, perubahan orientasi usahanya, perubahan komitmen moralnya, perubahan orientasi hidupnya, semuanya berubah. Nah, kalau orang itu sudah mengalami perubahan diri, pantas dia mengawali hidup baru. Karena itu, kata Umar Khattab, maka setelah Dzulhijjah, karena orang memulai lembaran baru, itulah kita pakai sebagai bulan pertama. Nah, saya ingin ngawali dari situ dulu, baru nanti kita masuk ke Sayyidina Husain. Semoga cukup waktunya. Yang pertama, kenapa sih orang haji itu kok dianggap melakukan transformasi diri? Orang itu kalau haji, doanya ada 4. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Mari kita lihat ini ya. Ini meskipun bukan orang yang tidak haji, ini tetap penting karena memang ini sebenarnya adalah pelajaran buat kita semuanya. Terutama tentu saja buat yang haji atau yang umroh dan seterusnya. Yang pertama, hajjan mabrur, haji yang mabrur. Kata mabrur berasal dari kata bir, maknanya ada 2. Yang pertama, kata bir itu maknanya adalah al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada orang lain, sampai pada tahapan yang sangat banyak, disebut orang tersebut melakukan bir. Karena itu, perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya dalam jumlah yang sangat banyak disebut dengan birrul walidain. Rasulullah SAW ketika ditanya, ma birrul haji, apakah mabrurnya haji itu ya Rasulullah? Tanda orang itu kalau hajinya mabrur apa? Semua yang disebutin Rasulullah SAW berkenaan dengan perbuatan baik kepada orang lain. Bahkan definisi Rasulullah tentang bir sendiri adalah, kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Al-bir itu adalah, kata Rasulullah, akhlak yang baik kepada orang lain. Makanya Nabi ketika ditanya, tanda mabrurnya haji apa? 3, kata Nabi. Dan 3-tiganya adalah cerminan orang berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama, it'amut ta'am, kata Nabi. Ngasih makan orang. Jadi kalau ada orang pulang umroh, pulang haji, kok tambah meleki, nih, tidak punya empati sama orang, nggak mau berbagi, terutama buat mereka yang fuqara, masakin, yang miskin, boten mabrur. Karena tanda haji mabrur adalah menyubur empati sosialnya. Tandanya adalah dia berani memberikan makan kepada mereka yang susah. Kata Nabi ini, it'amut ta'am. Yang kedua, tibul kalam, kata Rasul. Ucapannya baik. Orang yang pulang dari tanah suci, tanda kalau dia mabrur, umrohnya makbul adalah dia sekarang kalau berbicara dengan orang lain, ucapannya baik. Tidak memantik amarah, tidak membuat orang kemudian mangkel. Ucapannya ditata sekarang. Ucapannya baik, kata Nabi. Tibul kalam, kata Nabi. Sekarang berubah interaksinya dengan orang lain. Masya Allah. Yang ketiga, kata Nabi, cirinya. Tanda haji mabrur itu, kata Rasulullah SAW, adalah absus salam. Dia menyebarkan kedamaian. Dia menjadi pribadi yang nggak suka memantik permusuhan di tengah-tengah masyarakatnya. Berubah dia. Cara dia berinteraksi, cara dia bergaul, itu nggak senang memantik amarah orang, menimbulkan permusuhan, dan seterusnya. Justru dia menjadi pribadi yang menyelamatkan orang, membuat damai lingkungan, dan seterusnya. Nah, ini ini wak haji sing mabrur, nomor 1. Dari ciri haji mabrur itu ada perubahan akhlaknya, nomor 1. Nomor 2, bir itu dihubungkan dengan Allah SWT. Makna yang kedua.
Kata para ulama, albir maknanya adalah at-tawassu' ya fil ibadah, keluasan di dalam ketaatan ibadah pada Allah SWT. Kalau ibadahnya makin luas, makin kata, sholatnya tambah mempeng, qiyamul laili tambah api, tilawai tambah api, hubungan jadi mabrur itu dimensinya kali. Kepada Allah semakin saya ibadahnya, kepada orang semakin baik interaksi. Nah, kenapa kita berdoa Allahumma ja'al hajjam mabrura? Maksudnya ya Allah jadikan haji saya sepulang saya dari tanah suci. Telah melakukan berbagai ritus itu, buktinya adalah dua nih. Memang benar ini dengan pikirkan. Semua ibadah di dalam Islam itu dampaknya melakukan perubahan kepada masyarakat. Dampaknya berbuat baik kepada orang lain. Dengan pikiran sholat. Jadi awalnya itu hanya kepada Allah, hasilnya selalu kepada masyarakat. Islam nih. Monggo pikirkan sholat. Kita awali dari Allahu Akbar. Boten angsal mlebu. Semua urusan makhluk kita stop. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Takbir kita hanya membesarkan Allah, yang lain kita haramkan masuk. Allahu Akbar. Tapi begitu selesai, jenengan langsung assalamualaikum. Kenapa kita harus noleh? Untuk menunjukkan kita komitmen kepada manusia yang berada di belakang kita, di samping kita. Saya akan berinteraksi dengan kamu semuanya secara damai dan mendamaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang yang sholatnya baik, dia berinteraksi dengan orang secara salam. Puasa. Sama, kita menghilangkan semua yang berhubungan dengan makhluk. Fokusnya hanya kepada Allah. Hatta makan, minum istri kita tidak sentuh. Tapi tanda berakhirnya puasa adalah kita bayar zakat fitrah. Hubungannya bukan lagi dengan Allah. Tanda kalau puasamu berhasil adalah kasihkan itu. Sebagai tanda bahwa kamu menzakati dirimu. Kamu sekarang kasihan kepada orang lain. Kamu beri hartamu kepada orang lain. Semuanya ya, termasuk haji. Haji, Masya Allah, fokus kita hanya kepada Allah. Atau umrah, kita pakaian ihram semuanya. Wah, tidak ada kaitannya sudah. Allah terus, tawaf, sa'i, wukuf, semuanya Allah, lempar jamarat. Tapi begitu selesai, apa kata Nabi? Cirinya tiga, ya Nabi. Hubungannya ke makhluk lagi. Berubah tidak interaksimu dengan orang lain? Menyubur tidak sekarang empati sosialmu kepada orang lain? Kamu jadi pribadi yang baik tidak di tengah-tengah masyarakatmu? Kalau belum, tidak berhasil, tidak mabrur haji. Masya Allah. Ini agama kita. Jadi, nopo intine ibadah niku kedah menghasilkan perubahan kepribadian kita. Harus menjadi diri kita yang lebih baik. Jadi versi diri yang lebih baik. Jadi lek wonten wong rajin teng masjid, salate sae, maca Qur'ane sae, tapi omongane nyelekit ke orang lain. Meleki orangnya, gak pernah peduli sama tetangga dan seterusnya. Mboten wong saleh ngoten niku. Seorang perempuan, salatnya sae, ibadahnya sae, puasanya sae. Salahnya cuma satu, mulutnya pedas kepada orang lain. Sering menyakiti orang lain melalui mulutnya. Ditanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga saya seorang perempuan, sholatnya baik, puasanya baik, semuanya baik, hanya lidahnya menyakiti orang lain. Apa jawab Nabi? Iya finnar, dia di neraka, kata Rasulullah SAW. Karena ibadah itu, tanda berhasilnya ibadah, diterimanya ibadah adalah jika amal kita berubah dengan orang lain. Makanya bayangin, andai semua orang yang pulang dari tanah suci berubah ngoten. Kira-kira Indonesia ini saya napa mboten? Setahun 200.000 wong berubah. 200.000 wong berubah. Lah ngoten Mbak? Karena 10% dari 200 juta katakanlah. Maka semua orang yang bergerak Pak Haji, Bu Haja berubah mesti ini. Masya Allah. Mas Undono MBG, orang ngasih makan, ya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Itu yang pertama, permintaan orang yang
Haji atau umroh, ya Allah jadikan haji saya mabrur ya Allah. Nomor satu. Nomor dua, sa'yan masyura. Sa'i itu makna dasarnya adalah berusaha atau berjalan, berlari-lari kecil, simbolisasi dari usaha. Semua yang kita lakukan di dunia ini adalah usaha. Wonten dari dokter, wonten dari pedagang, wonten dari hakim, itu semuanya sa'i kita. Ya, semua kita ini sa'i. Nah, sekarang mau dipikirkan. Bedane Gusti Allah kali menungso niku, manusia biasanya tidak melihat proses usaha, tapi melihat hasil usaha. Menungso niku. Kamu kuliah di mana? UNER. Berapa IP kamu? 3,9. Oh, pinter awak. Kita nggak pernah tanyain, ya apa kok bisa oleh 3,9? Jujur tak awakmu? Kuliahmu selalu masuk tak? Apakah kamu sama sekali tidak pernah ngerpek? Kita tidak pernah tahu itu. Tidak penting. Kita cuma ngecek IP kamu biro. Tidak Allah SWT. Nah, Allah itu tidak menilai hasil, tapi menilai sa'i. Menilai usaha kita. Nah, nanti kita berubah. Orang itu kalau pulang dari tanah suci, dia mesti sadar. Sekarang saya kalau berusaha, nopo mawon, dengan jadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta, mau jadi dokter, mau jadi apapun, sing ditontok teng Gusti Allah mboten hasilnya. Ditontok bagaimana kamu melakukan usaha itu. Kamu start dari apa? Apakah kamu melakukan dari sofa, memulai dari kebersihan, mulai dari kesucian? Iya, awak mulai jadi dokter. Kamu memulai kayak apa? Kamu kerja sebaik apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kamu jadi pegawai, bagaimana kamu melakukan aktivitas sejak awal itu? Niatmu karena apa? Nah, itu semua yang dinilai oleh Allah. Nah, biasanya kita berusaha, semua orang itu kan kepingin mendapatkan apresiasi dan penilaian. Ada yang orientasinya kepingin duit, ono sing kepingin bose menyenangi dia, ada yang kepingin dipromosikan, semuanya kepingin diapresiasi. Nah, orang itu kalau haji, sekarang berubah dia. Dia kalau berusaha, nopo mawon usaha yang dia lakukan, sekarang dia tidak hanya pingin diapresiasi oleh makhluk, tapi dia kepingin diapresiasi oleh Khalik. Yang nanti ngasih apresiasi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berubah nanti. Kalau dia bekerja sebagai dokter, itu bukan hanya dia aku kerja segini jam, saat jam aku dibayar begini, bukan itu. Saya akan bekerja sebaik mungkin dari sofa ke marwah, dan semoga Allah yang nanti membalas. Nah, kalau kita berbuat sesuatu kepada orang, dan orang itu memberikan balasan atas sesuatu, dalam bahasa Arab disebut dengan syukur. Saya kasih contoh ya. Syukur itu ngeten tentang bahasa Arab. Kalau ada kuda yang kita kasih rumput, boten banyak kita kasih rumput, tapi kudanya gemuk. Kudanya gemuk. Wah, Masya Allah, kasih rumput sedikit loh. Tapi kok gemuk ya kudanya. Orang Arab menyebut kuda yang kayak begitu itu kuda yang bersyukur. Kata orang Arab, farosun syakur, kata orang Arab. Kalau ada unta, dikasih makan sedikit, tapi keluar air susunya banyak sekali. Orang Arab menyebut halubah syakirah. Unta yang syakirah. Kalau ada seorang istri, jenengan belanjani 10.000 sedino, lah kok lemu, nah, itu berarti istri yang syakirah. Kalau belanja 10.000 loh, lemu bojone sampean iya, pintar bersyukur. Ngeten syukur itu ya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, terus kita memberikan balasan berlebih, nah ini namanya syukur. Sekarang mau dipikirkan, kenapa Al-Quran menyatakan sedikit hambanya Allah yang bersyukur? Kenapa? Berapa Allah memberi kita? Bukan terhitung. Allah ngasih nafas, ngasih matahari, ngasih rembulan, ngasih rizki, ngasih nikmat, zahiran wa batinan. Berapa balasan jenengan kepada Allah?
subuh ya kesel kata tangi, tangi tuh. Masya Allah. Makanya kalau kita pikir iya ya berarti kita ini membalas kebaikan Allah kepada kita tidak pernah lebih kurang ya. Makanya Quran menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Nah, sekarang dibalik. Jenengan kalau usaha, kalau jenengan orientasinya kepada Allah, karena hakikat usaha itu sekarang dirubah. Orang itu kalau pulang dari tanah suci, dia menyadari, saya sekarang kalau usaha bukan hanya dealing dengan makhluk. Memang gohirnya saya pergi ke rumah sakit karena saya dokter. Gohirnya memang saya ke pengadilan karena saya lawyer. Gohirnya saya ke pabrik karena saya seorang pekerja. Dan seterusnya, gohirnya itu. Tapi saya berhubungan dengan Allah SWT. Karena itu, mau ada CCTV atau enggak, saya akan memulai usaha saya dari sofa, dari kebersihan. Saya tidak akan melakukan transaksi yang tidak benar, saya tidak akan menipu, dan hasilnya saya bukan hanya minta hasil dari bos saya, dari pabrik saya, enggak. Itu bukan itu tujuan utama saya. Yang tujuan utama saya adalah Allah yang nanti mengapresiasi saya. Makanya disebut masykur. Dan jenengan kalau berusaha dengan cara fokusnya kepada Allah, dengan cara aturannya Allah, maka nanti Allah yang balas. Lah Allah itu kalau balas, balasannya Allah namanya syukur. Karena Allah asyakur. Berarti Allah kalau balas, kedik ngomong kata mau dipikirkan. Ibu Hajar niku berusaha. Apa yang dia lakukan? Lari dari sofa marwah, sofa marwah. Apa target hasil yang dia kepingin? Mungkin sekantong air mawon. 1 liter, 5 liter lah paling banyak. Itu targetnya dia dengan usaha nopo? Lari sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Targetnya itu cuma 5 liter air. Tapi karena dia tahu saya melakukan ini karena Allah. Karena sayang saya kepada anak saya. Saya melakukan ini karena Allah dan saya mulai dari sofa. Saya mulai dari kejernihan. Nanti sampainya di marwah, saya terus berusaha. Saya tidak tahu hasilnya apa, saya tidak tahu. Yang penting saya usaha. Dan setiap saya usaha, saya lakukan yang paling terbaik. Saya tahu Allah melihat usaha saya. Dan tebak, apa yang diberikan oleh Allah SWT? Bukan 5 liter. Zam-zam yang diberikan. Sampai detik hari ini kita bisa menikmati zam-zam. Coba jangan bayangkan. Nah, itu harapannya sa'yan masykura. Nanti orang itu pulang kalau dari haji, sekarang dia melakukan usaha apa mawon. Dia merawat istrinya, dia mendidik anaknya, dia bekerja di kantornya. Semua itu usaha. Sekarang dia tidak seperti orang dulu yang tidak mengenal Allah. Ya Allah, kula kerja damel anak bojoku ya. Engkau melihatnya ya. Kula tak usaha sing temen bismillah, golek rezeki sing halal kula kate niat mulai tekan sofa ya Allah. Mugi-mugi panjenengan balas dengan balasan yang terindah ya Allah. Jadikan usaha saya ini usaha yang engkau apresiasi ya Allah. Sa'yan masykura. Nanti bojone dadi solihah, anak-anake dadi anak-anak soleh solihah. Wujud nopo niku? Balesane Gusti Allah. Karena kita melakukan usaha yang sa'yan masykura. Ngoten. Nanti kalau usaha kita, insya Allah usahanya makin tambah baik semuanya, ngoten. Nah kira-kira jangan pikirkan, berubah enggak orang yang haji kalau demikian? Berubah. Pribadinya berubah. Sekarang usaha yang dia lakukan, semua aktivitas yang dia lakukan berubah. Orientasinya berubah, tidak kayak dulu lagi. Dia itu menjadi orang yang boten sekuler sekarang, kalau melakukan apapun. Jadi ketua RW, jadi ketua RT, dia tahu ini wasilah saya. Saya menjadi ketua RT, jadi ketua takmir, jadi ketua RW. Saya melakukan ini karena engkau ya Allah. Saya akan menjadi ketua RW yang baik dan seterusnya. Dan seterusnya. Sekarang dealingnya bukan kepada Pemkot, dealingnya dengan Allah SWT.
Jadi dia akan bekerja sebaik-baiknya karena bukan hanya minta diapresiasi oleh makhluk, tapi dia minta diapresiasi oleh sinten? Allah SWT. Itu namanya sa'yan masykuro. Ngoten maksudnya ini. Karena itu kita sampai nangis ndonga niku, ya Allah jadikan haji kula niki mabrur, sa'i kula niki masykur. Ngoten. Yang ketiga, dzamban maghfura. Jadikan dosa diampuni, ditutupi maksudnya. Ngeten nggih. Semua orang yang melakukan perbuatan dosa niku punya efek buruk. Semua dosa niku nggak ada efek buruk. Sebagaimana amal kebaikan juga nggak ada efek baik. Jenengan rajin silaturahim, napa terus Kanjeng Nabi? Dawa umire, rizkine dadi lancar. Lah ngoten to. Semua amal ibadah niku wonten efeke. Donya ngantos akhirat. Demikian juga dosa. Dosa niku nggak ada efek. Minimal yang kroso di hati kita adalah kalau kita ini berbuat salah, enak kabeh. Nggak ada guilty feeling. Lah yo, gak enak nih. Itu paling kecil. Terus Kanjeng Nabi, wonten dosa sing nyempitkan rezeki. Wonten dosa yang membuat kita ini tidak nyaman hati ini. Gelisah terus. Ada dosa yang membuat kita ini terhijab rezeki kita. Sampai nanti dosa yang membuat kita masuk neraka. Dunia akhirat wonten. Nah, dzamban maghfura itu maksudnya satu, ya Allah, dosa-dosa yang pernah saya lakukan, ampuni ya Allah dan tutupi. Ditutupi efek buruknya. Karena maghfur. Helm itu bahasa Arabnya mighfar. Lek wonten luka di kepala, terus jenengan helmi, ketok apa boten? Boten ketok, boten ketutup saiki. Sama, dosa niku punya efek buruk. Dan berapa kali kita melakukan kesalahan? Ya kita minta ya Allah tutupi semua dosa-dosa saya ya Allah. Jangan ada satupun yang punya efek buruk di dunia dan di akhirat. Tidak ingin lagi melakukan perbuatan dosa dan semua dosa yang saya lakukan tutupi ya Allah. Biar dia tidak punya efek buruk. Ya, baik di dunia dan di akhirat. Contoh efek buruk itu ngeten juga. Ini kayak juga efek buruk. Aduh, sawah kagian dosa, tidak mungkin di sepurannya dosa percuma. Hanya dia makin jadi tambah buruk, makin tambah buruk. Itu nggak efek buruk. Nah, efek baik, kalau dikasih efek baik, nanti kalau makin dosa, dia menjadi pemicu dia untuk bertaubat kepada Allah SWT. Niku namanya dzamban maghfura. Terakhir, wa tijaratan lan tabur. Jadikan perdagangan saya lan tabur. Tabur itu maknanya dua. Satu, rusak. Yang kedua, sepi. Nah, apa maksudnya Ustaz? Ngeten. Tijarah niku dagangan. Jenengan lek dagang ten pasar, kadang-kadang sepi. Pembelinya nggak ada. Terus duh, ya apa kok sepi ini? Jangan jadikan dagangan saya sepi ya Allah. Satu. Yang kedua, maknanya rusak. Kenapa? Modalnya hilang, gonok badine, ini namanya dagangan yang rusak. Dua makna itu. Lan tabur berarti dagangan yang tidak pernah rusak, dagangan yang tidak pernah sepi. Makanya dagangan yang terus tidak pernah merugi tapi laba terus. Napa maksudnya? Ngeten. Kenapa doa kita terakhir itu kok tijarah? Karena hidup hakikatnya adalah tijarah. Hidup ini transaksi kita dengan Allah. Semua yang jenengan lakukan di kehidupan dunia ini hakikatnya adalah transaksi. Kata orang bule, life is a series of transaction. Kata orang bule. Hidup ini adalah transaksi. Nah gitu. Kita ini dealing terus. Nih, jenengan akad nikah, niku transaksi dengan istri, transaksi dengan mertua, transaksi dengan semua kita ini hidup ini transaksi dengan orang lain. Dan hakikatnya itu transaksi dengan Allah SWT. Nah kita minta ya Allah. Dan Quran menyatakan hidup itu memang kata transaksi. Contoh Quran menyatakan, Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli dari orang yang beriman
Nggih, amal solehnya dia, ibadahnya dia, tak ukur ya. Apa balasannya? Surga kata Allah SWT. Kalimat yang dipakai jual beli. Rasulullah SAW menyatakan ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah perdagangan dengan Allah mahal kata Rasulullah SAW. Loh, bahasanya dagang. Karena hidup hakikatnya adalah transaksi. Dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan transaksi saya denganmu ya Allah. Tidak pernah merugi, tidak pernah sepi, tidak pernah hancur, tapi terus dapat laba. Nah, sekarang mau dipikirkan. Kalau orang pulang dari haji, atau pulang dari umroh, memikirkan 4 ini, berubah dia. Berubah akhlaknya, berubah orientasi usahanya, berubah komitmen moralnya, tidak mau dosa lagi, berubah transaksi dia di dalam kehidupan. Makanya kata Umar, Muharram saja dijadikan awal bulan pertama kalender Hijriah. Kenapa? Karena orang ini jadi orang baru setelah haji. Ngoten maksudnya. Make sense sekarang. Kenapa Umar milih Maridul Hijjah baru dipakai Muharram? Niku maksudnya. Jadi kenapa Muharram kemudian dijadikan bulan pertama? Adapun hijrah saya kira tidak saya ceritakan terlampau panjang ya. Kalau saya cerita hijrah sudah sering orang mendengarkan. Saya kepingin cerita Sayyidina Husain mawon biar maupun ini kita tidak salah memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, Muharram ini karena bulan istimewa, salah satu bulan yang haram, ini tentu melakukan amal soleh di bulan ini istimewa. Meskipun yang paling terbaik adalah tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. 10 pertama bulan Muharram itu istimewa. Sekarang 12 maupun 13 sampai Muharram. Nah, pas tanggal 10 Muharram itu yang paling istimewa. Penulis kitab I'anatul Talibin mendaftar ada 20 peristiwa. Zaman dahulu itu semuanya Allah takdirkan di tanggal 10 Muharram. Diterima tobatnya Nabi Adam, perahunya Nabi Nuh berhenti di Bukit Judi, Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud, Nabi Musa diselamatkan dari Firaun sehingga Firaun tenggelam di Laut Merah. Semuanya terjadi 10 Muharram. Makanya kata para ulama, 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah menampakkan pertolongan, di mana Allah memberikan mengintervensi kejadian di alam dunia ini untuk kemudian membuat nampak antara yang hak dengan yang batil. Sama Firaun tenggelam 10 Muharram. Ya Ustaz, tapi cicitnya Kanjeng Nabi kok terbunuh? Karena terbunuhnya Sayyidina Husain itu menjadi nampak mana yang hak dan mana yang batil. Itu adalah prestasi yang paling tertinggi yang bisa diraih oleh cicitnya Nabi Sayyidina Husain, meskipun sangat mengerikan. Ditusuk-tusuk wakila 33 kali, dipenggal kepalanya, diarak kepalanya, tidak selesai, wis dipenggal kepalanya, ditusuk-tusuk dengan kayu, giginya, matanya, telinganya, Masya Allah. Ngeri kita kalau membayangkan. Tapi ini tetap harus kita ceritakan, biar kita tahu bagaimana orang itu kalau sudah cinta sama jabatan. Ya tadi, orang yang usahanya tidak mikir Gusti Allah, berubah. Dia bisa lebih buas daripada binatang buas. Karena mau dijanjeni dari gubernur, bayangkan. Orang dijanjeni dari gubernur, dikasih kekuasaan, nanti bisa kayak begitu itu. Kalau kita pikir. Dan ini sama-sama orang Islam loh nih. Hanya kita ini tidak heran kalau ada pejabat yang sudah gila dengan jabatan, dia bisa lakukan apapun saja. Hilang nuraninya. Makanan yang dimaksudkan untuk stunting, makanan yang dimaksudkan untuk membuat gizi naik, dikorupsi. Nih, semiliar sedino. Coba bayangkan, kan gila tuh menungso.
Jenengan korupsi, jenengan melakukan maksiat, tapi kepada diri sendiri, hubungannya dengan Allah, masih gampang lah tobatnya. Iku yo nopo tobatnya wong korupsi, duwe wong sa Indonesia. Itu kan uang rakyat itu, uang dari pajak. Dikorupsi sak Indonesia ini yo apa njaluk sepuro. Ya Allah, kula mikiraken. Terus yo apa besok di akhirat ini? Itu uang sing sampean korupsi 1 miliar itu ana pajakku lho. Ana pajak sepeda motorku, ana pajak mobilku, terus yo apa dia minta ampun pada Allah? Gimana dia bisa mendapatkan maaf dari seluruh rakyat Indonesia ini? Kira-kira apa seluruh rakyat Indonesia memaafkan? Insya Allah gak wonten ini aku maafkan. Nah, terus ya apa nasibnya dia di akhirat? Apa makna keberuntungan meskipun setiap hari dia dapat 1 M, kalau di akhirat dia akan menderita. Coba dengan pikiran. Kenapa orang begitu? Karena dia tidak sadar. Sebenarnya dia berusaha dealingnya dengan sinten Allah SWT. Dia pikir itu urusan dunia, boten. Semua usaha yang kita lakukan urusan akhirat. Kalau kita tidak mulai dari sofa, kita tidak akan pernah meraih marwah motor misalnya. Makanya kata Rasulullah SAW, nopo terus Kanjeng Nabi, innakum satahrisuna 'alal imarah, kata Rasulullah. Sungguh kalian itu begitu tamaknya pada kekuasaan, kepada jabatan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Padahal kelak kamu akan menyesal di hari kiamat, kata Rasulullah. Kita lagi mikir ngoten tuh, ya Allah, bener ya. Jangankan orang yang itu, Nadim saja sekarang menyesal. Lopo awak biar jadi menteri, insya Allah ngoten Nadim Makarim. Duit wis akeh, awak keren, karepe bantu negara, bapak bundes ini misalnya. Tahu tentu. Iku sing Nadim sing apik, Daniel sing korupsi ini, ya nopo menyesalnya, udah. Allah dari pikirkan. Dan mari kita pikirkan, saya kepingin kita melihat Sayyidina Husain dari kacamata itu, dari kacamata itu. Nah, salah satu peristiwa di bulan Muharram itu adalah wafatnya cicitnya Rasulullah SAW. Ini kita ini sebagai ahli sunnah wal jamaah karena ini dulu niku wonten nopo masa yang sangat kelam karena konflik antara keluarga Nabi dan yang tidak pro dengan keluarga Nabi. Bayangkan dulu setiap Jumat itu di khutbah terakhir harus mencela keluarganya Sayyidina Ali. Sampai sebegitunya dulu. Sampai terakhir zamannya Umar bin Abdul Aziz, kata Umar nggak boleh begini lagi. Dirubah. Makanya khutbah terakhir oleh Umar bin Abdul Aziz diganti harus memberikan ucapan selamat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Dulu awalnya nyaci maki dan seterusnya, saking parahnya. Pokoknya oleh ono wong kok ngamik membaik-baikan atau cerita tentang Ahlul Bait, keluarga Nabi, terus anggap wah yes, ini bahaya ini, musuh politik ini. Atau menindaknya Syiah sampai di zaman Imam Syafi'i, bayangkan mawon. Imam Syafi'i pernah dituduh menjadi orang Syiah. Kenapa? Gara-gara beliau begitu baiknya memuji keluarga Rasulullah SAW. Sampai Nabi Muhammad, Imam Syafi'i menyatakan, kalau memuji keluarga Nabi, engkau anggap sebagai orang Syiah, aku katakan akulah orang Syiah, kata Imam Syafi'i. Nah, trauma konflik itu kemudian sampai kita ini kemudian sampai tidak mengenal keluarga Nabi. Nah, gitu. Coba lagi kalau kita mau jujur, jenengan luwe kenal sahabat timbang kenal keluarga Nabi. Sopo Husain itu, sopo Hasan itu, siapa Fatimah itu. Sampai kita sepertinya tidak mengenal mereka semuanya. Padahal itu adalah keluarga Rasulullah SAW. Hadis yang paling terkenal, aku tinggalkan buat kalian dua, satu Quran, satu Sunnah.
Ini wonten riwayat yang lain, sama-sama sahih. Nopo riwayat yang lain, aku tinggalkan untuk kalian dua. Satu, Al-Quran. Yang kedua, keluargaku, kata Rasulullah. Wa idsroti. Tapi yang hadis ini tidak terlampau terkenal. Yang terkenal Quran dan Sunnah. Jadi kan buka Bukhari, jadi kan buka Muslim, wonten. Jadi menarik kalau kita pikirkan kenapa tadi karena bias politik. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini mari kita lihat sedikit ya, untuk mengenang, untuk melihat gimana dampak keburukan dari kecintaan kepada dunia nih, kepada jabatan. Saya cepatkan mawon. Dulu pemerintahannya umat Islam itu pasca wafatnya Rasulullah SAW itu berada di kota Madinah. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq, zamannya Umar bin Khattab, zamannya Utsman bin Affan, itu semuanya wonten Madinah. Jadi Rasulullah bikin negara kota namanya Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Begitu meninggal digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, digantikan Umar, digantikan Utsman, semuanya wonten Madinah. Tetapi pasca wafatnya atau syahidnya Utsman bin Affan yang berdarah-darah nih di kepung rumahnya, akhirnya syahid karena dibunuh Sayyidina Utsman. Ali gelisah mikir ini gimana ini, tanah suci sekarang sudah jadi orang tidak menghormati tanah suci, sampai orang berani mengalirkan darah di tanah suci di kota Madinah. Dan ini kalau diteruskan ini bahaya ini. Karena itu apalagi konflik pertentangan di kalangan umat Islam lebar sekali. Jadi dua konflik ini antara yang pro Utsman bin Affan dengan yang pro yang kontra. Sehingga Ali memikirkan ini sebaiknya saya mengganti ibu kota negara. Saya pindahkan ke Kalimantan, boten yang dipindahkan ke Kufah, ke Irak. Makanya Ali memimpin boten dari Madinah, pindah teng pundi? Kufah, ke Irak. Nah, sejak Sayyidina Ali, sekarang negara Islam berubah. Pusatnya boten teng Madinah malih, tapi teng Kufah, di Irak sana. Ali dicintai oleh orang Kufah. Singkat cerita, Ali begitu meninggal dunia, orang-orang Islam bermusyawarah dan akhirnya menetapkan anaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Sayyidina Hasan, menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Sayangnya Muawiyah bin Abi Sufyan sama-sama sahabat Nabi ini, sama-sama ahli surga. Yang awalnya adalah seorang gubernur, dulu itu presiden harus satu. Seluruh umat Islam di dunia, presidennya satu, namanya khalifah. Sedangkan kekuasaan yang lain itu hanyalah dipimpin oleh gubernur-gubernur. Yang gubernur itu diangkat oleh khalifah. Syria atau Syam saat itu yang meliputi Palestina, Lebanon dan seterusnya ini, Oman, Jordan sama ini Syria, namanya Syam. Gubernur Syam saat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini gubernur. Tapi begitu Sayyidina Hasan menjadi khalifah, Muawiyah boten purun baiat. Kenapa? Ya ini terusannya dulu zamannya Sayyidina Ali. Karena mikirnya ini, sehingga ada dua kepemimpinan dalam Islam. Nah, ini tidak bisa ini, kalau sepetakan singkat ceritanya, hampir terjadi peperangan besar nih, antara dua kelompok besar umat Islam. Karena saat itu umat Islam terbelah menjadi dua. Orang Mekah, Madinah, Kufah pro Sayyidina Hasan. Orang Syam pro Sayyidina Muawiyah. Dan dua-duanya sahabat Nabi. Nopo hikmahnya? Meskipun orang soleh, kadang beda pendapat. Terjadi perselisihan. Tetapi ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sahabat itu meskipun jenengan melihat itu kok iso ngene ya,
tetap tidak boleh kita anggap mereka salah. Karena sahabat itu diridhoi Gusti Allah, dijamin masuk surga. Makanya sikap ahli sunnah, lek wonten sahabat yang kita nilai barangkali salah, harus kita pahami bahwa dia salah di dalam berijtihad. Sehingga tetap dia berpahala satu. Contoh misalnya kasus perang antara Sayyidina Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, namanya perang Jamal. Dan itu nopo. Sing siji Amirul Mukminin, yang satu istrinya Kanjeng Nabi. Aisyah ini ya nopo nih? Perang nih. Dan seterusnya. Nah, cara kita melihat itu, maka kalau di dalam ahli sunnah itu semua sahabat harus kita pahami beliau ini semua diridhoi Gusti Allah. Kalaupun mungkin ada sikap yang menurut sejarah niki salah, niku berarti kesalahan beliau di dalam memutuskan keputusan. Tapi keputusan yang mereka ambil tidak berasal dari nafsu, memang mungkin salah informasi atau nopo, dan pasti itu tidak merupakan dosa. Ngoten nggih, niku prinsip yang harus kita ambil. Makanya nggak boleh kita mencela Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, beliau ahli Badar. Semua orang ikut perang Badar ahli surga dan seterusnya. Nah, singkat cerita, dua kekuasaan ini hampir terjadi pertempuran. Tapi alhamdulillah Sayyidina Hasan yang dulu sudah ditebak oleh Rasulullah, anakku ini nanti akan menjadi juru damai antara dua kekuatan umat Islam. Sayyidina Hasan bersiap untuk meletakkan jabatannya. Wis ngene ae, daripada tukaran wong Islam, saya serahkan posisi saya sebagai khalifah kepadamu Muawiyah. Tapi dengan syarat satu, kalau kamu mati, saya yang nanti akan menggantikan sebagai khalifah. Oke, masalah nomor satu. Syarat nomor dua, kalau kamu nanti mati, penggantimu harus dipilih oleh rakyat. Dipilih secara musyawarah. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar, sebagaimana Utsman, sebagaimana Ali, sebagaimana Hasan. Semuanya dalam Islam itu pemimpin dipilih oleh masyarakat berdasarkan sistem syura. Kalau bahasa sekarang demokrasi, bahasa sekarang. Ternyata begitu Sayyidina Muawiyah menjelang akhir kekuasaannya, justru mengangkat anaknya, namanya Yazid bin Muawiyah. Celakanya Yazid niki boten capable, arek enom, belum capable dan seterusnya, masih banyak yang jauh lebih hebat. Kok tadi wapres iki apa ceritane? Kira-kira ngoten lah. Nggih, ibaratnya niku ngoten. Kalau zaman sakniki, lah wong akeh profesor-profesor, dulu juga begitu. Sahabat Nabi masih hidup, jangan pikirkan. Sahabat Nabi masih banyak. Wonten Abdullah bin Umar, wonten Abdullah bin Abbas, wonten Jabir bin Abdullah, wonten Anas bin Malik, wonten Husain bin Ali, cicitnya Rasulullah SAW. Kok iso sing dadi khalifah niku Yazid bin Muawiyah. Wonten ceritane ini. Sehingga masyarakat Islam tidak iso nih. Dan ini pertama kali pemimpin dipilih berdasarkan keturunan. Makanya ini zaman sudah tidak disebut khalifah, tapi zaman kerajaan. Karena anak dhewe diangkat. Ya memang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi. Khalifah itu hanya berlangsung 30 tahun, habis itu kerajaan, kata Rasulullah. Dan memang begitu sejarahnya. Nah, yang menarik kemudian, Yazid ini mengutus utusannya agar semua orang berbaiat. Dan dia tahu, ini yang paling susah untuk ditundukkan adalah para sahabat Nabi. Wah, ini kayak politikus mawon, persis seperti zaman sekarang lah. Dulu ini ulang wonten pemilu loh. Jadi makanya harus baiat. Kalau kita memberikan baiat untuk taat, harus aman. Berarti nggak akan ada kekuatan yang akan melawan. Nah, dia tahu
Ini sumber kekuatan ada di para sahabat Nabi. Makanya mereka datang, utusannya ini datang kemana? Ke Madinah. Wah, di Madinah wonten sinten? Wonten para sahabat Nabi ini. Wonten Abdullah bin Umar, wonten Abdullah bin Abbas, wonten Sayyidina Husain, semuanya di sana. Dan suratnya dikasih, kata dia, katanya Yazid nih dalam suratnya, kata dia, amma ba'du fahud Husainan, terutama kata dia, yang lain-lain itu sahabat, yang lain itu masih gampang ditundukkan, tapi ada dua yang susah, yaitu Abdullah bin Zubair sama Sayyidina Husain. Dua ini susah. Nopo perintah Yazid, saya kutipkan isi suratnya, saya ambil dari tarikhnya Imam Suyuti. Nopo fakhud Husainan wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Zubair bil bay'ah, kata dia. Ambil bai'at kepada Husain, kepada Abdullah bin Umar, anaknya Ibnu Khattab, kepada Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kawin kali Mbak Yuni Aisyah, Asma binti Abi Bakar. Jadi dua anak namanya Abdullah bin Zubair. Lah kata dia akhdan syadidan, jibian dengan keras. Pokoknya kudu bai'at wong-wong iku mau. Perintahnya Yazid. Laisat fihi rukhsah, enggak ada rukhsah. Ambil. Hatta yubayu, sampai mereka berbaiat. Wis dah, pokoknya kudu JP. Ini perintah politik kayak begitu itu maksudnya enggak JP pada nono. Kasarannya begitu. Dengan cara apapun ambil baiatnya. Akhir singkat ceritanya, para sahabat berbeda pengambilan sikapnya. Sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas pada akhirnya berbaiat. Karena mikir daripada rame, daripada yopo isban nolak, yang penting ono pemimpin daripada tidak ada pemimpin. Ini ijtihad beberapa sahabat senior. Hanya mereka memberikan baiat. Satu, atau karena diancam. Karena diancam, tinggal dua. Kalau cepetakan mawon, Abdullah bin Zubair kali sinten, Sayyidina Husain. Abdullah bin Zubair didatangi ke rumahnya. Diambil baiatnya, kata dia, saya pikir-pikir, beri saya 1 malam. Saya pikir-pikir, besok pagi saya putuskan. Saya akan berbaiat atau enggak. Oke? Oke. Wah, yang satu datang ke rumahnya Sayyidina Husain. Apa kata Sayyidina Husain? Saya tidak akan pernah berbaiat secara sembunyi-sembunyi. Kalau saya berbaiat di hadapan semua orang. Besok kamu akan melihatnya. Ya, ditunggu sama utusan ini. Malam hari, kedua sahabat Nabi ini pergi ke kota Mekah. Melarikan diri ke kota Mekah. Ustaz, kenapa kok tidak dikejar kalau kota Mekah? Kalau kota Mekah mereka masih takut. Aman kalau kota Mekah. Nggak berani karena ini wonten Ka'bah. Orang tidak berani melakukan hal-hal yang buruk masih di kota Mekah. Sehingga aman kemudian. Wah, terdengar ini bahwa Sayyidina Husain tidak memberikan baiat kepada Yazid. Begitu terdengar, orang-orang Kufah terus mikir, wah, kalau begitu ayo kita mengangkat Sayyidina Husain. Ini masyarakat berarti. Ayo kita mengangkat Sayyidina Husain untuk kita jadikan pemimpin. Jadi khalifah. Mereka mengirim surat, singkat ceritanya. Sampai 500 surat dikirim. Banyak nih guys, kira-kira 2 karung surat. Semua meminta kepada Sayyidina Husain untuk datang ke kota Kufah dan akan kita jadikan khalifah. Nah, Sayyidina Husain dengan permintaan masyarakat yang sangat banyak, itu berarti amanah. Wong Islam itu ngoten. Kita tidak boleh minta kekuasaan, tapi kalau orang memintanya, meminta kita untuk dan seterusnya, ya kita harus, ini demi persoalan umat, apalagi ini Yazid dipilih tidak berdasarkan aturan agama, tidak pakai syura ini dan seterusnya. Nah, singkat ceritanya, Sayyidina Husain memutuskan kayaknya saya harus berangkat ke kota Kufah. Sayyidina Husain awalnya memerintahkan
nopo sepupu, sepupu nopo keponakan, namanya Muslim bin Aqil. Sayyidina Ali nggak ada cacat, namanya Aqil. Aqil dua anak, namanya Muslim. Muslim bin Aqil. Muslim, kamu pergi ke kota Kufah. Cek and recheck dulu, bener ndak wong Kufah nih akan loyal kepada saya dan benar-benar meminta saya menjadi khalifah. Pergi Aqil ke sana, bener. Orang Kufah seneng banget. Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah. Ya, dan beliau tinggal di rumahnya Hani bin Urwah, singkat cerita. Oke, begitu sampai di sana, gubernurnya Kufah namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man pro terhadap Husain, makanya dia diem doa. Cocok menyelek Sayyidina Husain. Kira-kira ngoten gubernur ini. Akhirnya ribuan orang mendatangi Muslim bin Aqil untuk memberikan baiat kepada Sayyidina Husain. Sampai angkanya 12.000 orang. Semuanya ngasih baiat, wah siap semuanya. Terdengarlah kepada Yazid wonten Syria. Yazid dilaporin. Lah terus siapa gubernurnya? Gubernurnya diem mawon. Kadose pro kali Sayyidina Husain. Mangkel Yazid. Yazid mengutus orang paling buruk, kalau cepetakan, namanya Ubaidillah bin Ziyad, yang merupakan gubernur Basrah. Apa kata Yazid? Copot itu gubernur Kufah, saya akan jadikan kamu menguasai Basrah dan Kufah. Kamu akan jadi gubernur Basrah dan Kufah sekalian. Asalkan kamu menghentikan baiatnya orang Kufah terhadap Sayyidina Husain. Cegah orang untuk berbaiat kepada Husain. Jangan sampai mereka berbaiat kepada Husain. Oke, pergilah Ubaidillah bin Ziyad nyamar dulu, memastikan, ya apa wong Kufah nih. Dia tutup mulutnya, tinggal matanya saja. Lah wong Kufah itu ndak tahu Sayyidina Husain fisiknya kayak apa. Dulu dari wonten Facebook, Twitter, dari wonten dulu, ya Instagram, nggak tahu wajahnya, cuma tahu namanya. Sayyidina Husain putra Rasulullah SAW. Sehingga kemudian dia pakai begini, itu masuk, dia ada kerumunan orang, dia bilang Assalamualaikum. Orang mengira dialah Sayyidina Husain. Karena orang Kufah menunggu kedatangannya Sayyidina Husain. Karena seneng nih Muslim bin Aqil melihat 12.000 orang baiat, segera menulis surat kepada Sayyidina Husain. Ya Husain, cepat kamu pergi ke Kufah. Orang-orang loyal dan sangat support untuk menjadikan kamu sebagai khalifah. Lah begitu dapat surat itu, Sayyidina Husain berkemas-kemas untuk segera pergi ke Kufah. Tapi apa yang terjadi? Begitu sudah confirm Ubaidillah bin Ziyad, orang-orang ini semuanya pro Husain, langsung dia mencopot gubernur, masuk ke gubernuran. Langsung nomor 1, politik nu ngoten nggih mboten berubah dari dulu sampai sekarang. Ngoten mawon, carane mawon sing berubah. Dia ambil spy. Mata-mata. Kamu berpura-puralah menjadi orang dari Syria sana. Tak kasih duit 3.000 dinar, uang besar. Nyamaro kamu bahwa kamu akan berbaiat kepada Husain. Temui Muslim bin Aqil. Ini tidak susah orang menemui Muslim bin Aqil dulu karena harus sembunyi-sembunyi ini. Karena kan berhadapan dengan penguasa nih. Uangnya dia jadi mata-mata. Oh, saya ini pendukung Husain, ini boleh saya bertemu dengan Muslim bin Aqil? Wah, nggak bisa. Sampai akhirnya dia bilang apa? Saya mau menyerahkan uang 3.000 dinar. Uang besar nih. Uang ini saya berikan karena kecintaan saya kepada Sayyidina Husain untuk mendukung perjuangan Sayyidina Husain. Lah krono ketok temenan diketemukanlah. Tahu akhirnya dia berada di rumahnya Hani bin Urwah. Singkat cerita laporan terus teng Ubaidillah nih. Siap bos. Orangnya ada di tempatnya Hani bin Urwah. Hani dipanggil ke gubernuran. Hani ditanya, serahkan kepada Muslim bin Aqil. Kata Hani, saya tidak tahu di mana Muslim bin Aqil. Kamu jangan bohong. Saya nggak tahu. Dipanggil nih, Makil ini panggil, keluar kamu. Kamu tahu orang ini? Loh, kamu jari ini dukung Husain, ditipu.
Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Mendengar Muslim bin Aqil niku ditangkap, Hani bin Urwah ditangkap, Muslim bin Aqil segera mengumpulkan orang-orang Kufah untuk demonstrasi kegubernuran, meminta Muslim bin Aqil untuk meminta Hani bin Urwah untuk dibebaskan. Hingga sampai 4.000 orang mengepung kegubernuran. Tapi pintar Ubaidillah bin Ziyad. Dia sebelumnya sudah mengambil semua kepala suku. Kalau sekarang ketua RW. Dipanggil semuanya kegubernuran, dia bilang, kamu kalau nurut sama saya, nurut sama Yazid, kamu akan tetap saya jadikan kepala suku, akan kasih duit, sekian. Tapi kalau kamu tidak nurut, sebentar lagi tentara Yazid dari Syria dalam jumlah yang akan besar akan datang menghancurkan kalian semua. Pilihan sekarang pada kamu. Wedi kabeh, mulai kabeh, melungsungi satu persatu. Ngomong, wis mulai ojo-ojo melu-melu anu ngene. 4.000 orang ini semuanya kemudian dipeloroti satu persatu. Ponakane di JP, pamane di JP, dan seterusnya. Yang kedua yang dilakukan oleh Ubaidillah, dia kalau sekarang nyewa buzzer, nyewa orator, sudah dari dulu begitu nih politik. Orang yang pinter bikin, karena maunya ini 4.000 orang yang ngumpul ini, sekarang kamu pidatoi agar dia pro terhadap Yazid. Berdirilah dia, namanya Qais. Qais berdiri di tempat yang tinggi, alih-alih dia membela Yazid, justru dia membela Sayyidina Husain. Akhirnya didorong dia jatuh dari ketinggian. Semua orang tambah ketakutan. Tebak apa yang terjadi? Dari 4.000 orang melungsungi pelan-pelan. Hanya tersisa berapa sekarang yang mendukung Muslim bin Aqil? 30 orang. Persis menjelang maghrib atau isya, gak ada satupun orang Kufah yang membela Muslim bin Aqil. Munafik semuanya. Dalam pengertian, dia awalnya ngirim surat mau siap mensupport Sayyidina Husain, tapi begitu sekarang berhadapan dengan gubernur yang kejam, wedi kabeh, dan tidak ada satupun orang yang memberikan support dan loyal kepada Sayyidina Husain melalui Muslim bin Aqil. Sehingga malam itu Muslim bin Aqil sendirian, dia menyelamatkan dirinya karena dikejar oleh tentaranya Ubaidillah bin Ziyad. Sampai akhirnya dia masuk ke rumah seorang janda, minta tutup pintu dibukakan. Terus siapa kamu? Saya Muslim bin Aqil. Lah ibu ini pro Sayyidina Husain. Melku. Dikasih makan, kasih minum. Terus gimana? Sayyidina Husain itu sekarang mau berangkat ke sini. Gimana? Anaknya ternyata pro gubernur. Ngerungokno balik anaknya yang gubernur. Muslim bin Aqil ada di rumah saya. Singkat cerita, dikepung rumahnya oleh 70 orang dan hendak dipancung Muslim bin Aqil. Nopo terus Muslim bin Aqil, oke, silakan kamu bunuh saya, tapi izinkan saya punya satu permintaan. Terus dia melihat sekeliling, wonten putrane Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Umar bin Sa'ad. Terus dia lihat, Umar, saya percaya sama kamu, kamu putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolong kirimkan utusan, bikin surat saya ini kirimkan kepada Sayyidina Husain agar dia tidak jadi ke Kufah. Orang Kufah belagada sedoyo, kira-kira ngono. Karena mengkhianati Sayyidina Husain. Akhirnya dipenggallah. Wafat. Wah, begitu mendengar ini nanti sudah bergerak nih Sayyidina Husain. Waktu tawaf Sayyidina Husain, semua sahabat Nabi yang masih ada berusaha untuk menahan Sayyidina Husain agar tidak berangkat. Kenapa? Karena semua perasaannya nggak enak. Istri Rasulullah yang masih ada, Ummu Salamah saat itu nangis sampai menyatakan pada Sayyidina Husain, anakku jangan pergi. Kalau ibumu masih hidup, pasti ibumu tidak akan merelakanmu untuk pergi ke kota Kufah. Abdullah bin Abbas itu menyatakan, kalau aku mau
Kalau aku bisa punya kemampuan, aku akan ikat jubahmu itu, akan aku tarik jubahmu agar kamu tidak bisa berangkat kota Kufah. Abdullah bin Umar itu juga begini, sampai memeluk lama, sampai nangis dia. Aku mohon perlindungan kepada Allah, tapi kamu pasti akan terbunuh di sana. Kamu tidak tahu enggak orang Kufah itu. Mereka lah yang membunuh ayahmu, mereka lah juga yang membunuh kakakmu. Kamu mau pergi ke sana, kata dia. Masya Allah ya. Singkat cerita, ini pun berjalan nih, ketemu penyair, namanya Farosdak. Farosdak ini baru pulang dari Kufah. Terus ditanyain, gimana wataknya orang Kufah? Ya jawabannya Farosdak menarik. Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a bani Umayyah, kata dia. Hati mereka bersama kamu. Mereka itu memang cinta kepada, tapi pedang-pedang mereka bersama Abu Sufyan, bersama Muawiyah, bersama Yazid bin Muawiyah. Tapi terus berjalan ini sampai di satu tempat surat keduanya dipegang kemudian. Berubah total. Muslim bin Aqil meninggal dan seterusnya. Maka Sayyidina Husain menyatakan, oke, wahai anak-anaknya Muslim bin Aqil, kamu kalau mau pulang ke Madinah silakan pulang. Oke, saya biarkan saya sendiri. Saya tetap harus memperjuangkan kebenaran karena permintaan dari masyarakat itu. Kata Sayyidina Husain. Singkat ceritanya, bergeraklah Sayyidina Husain terus sampai ke tempat yang nanti disebut dengan Karbala. Waktunya cepat ya, kurang 1 menit. Waktunya Karbala. Singkat cerita, berapa pasukan yang dikirimkan untuk mengepung Sayyidina Husain? 5.000 pasukan. Berapa jumlah keluarga Nabi yang dikepung? 72 orang. Nanti 18 keluarga Nabi, cicit, cucu, dan seterusnya, mati semuanya, dibunuh semua. Dan hanya menyisakan kalangan ibu-ibu yang ada di dalam tenda, dan putranya Sayyidina Husain yang masih kecil karena sakit, sehingga dia tidak keluar, hanya ada dalam tenda. Singkat cerita, meskipun mereka telah berhasil membunuh hampir semuanya nih, tapi mereka tidak berani sedikit pun menyentuh Sayyidina Husain karena takut. Iki cucunya Kanjeng Nabi ya. Sampai ada orang yang paling buruk namanya Shimir bin Bil Jausan yang pertama kali nanti memukulnya, dan kemudian orang yang paling buruk ini kemudian panjang ceritanya kalau saya ceritakan ya, mulai ada yang menghalangi, tidak boleh minum dan seterusnya, airnya dihalangi, akses kepada air, sampai akhirnya dipenggal kepalanya dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad tadi. Ubaidillah mengambil kayu, dia menusuk-nusuk mulutnya Sayyidina Husain, matanya, telinganya. Anas bin Malik yang melihat itu menjerit sambil berkata, tidakkah engkau ingat, itulah mulut yang dulu dicium oleh Rasulullah SAW. Ngoten ke politik nih, ya Allah, kalau kita pikirkan kekuasaan, lupa semuanya. Kalau itu adalah cicitnya Rasulullah SAW. Nanti kepalanya ini dibawa ke menghadap Yazid, ke Syria sana. Dan setelah itu kepalanya hendak dibawa ke Madinah, dikuburkan wonten Madinah. Sementara jasadnya sudah dikuburkan wonten Karbala. Tetapi pendapat yang paling kuat, kepalanya nyampe di Mesir dan akhirnya dikuburkan di Mesir. Karena itu kalau jenengan ke Mesir, wonten kuburane Sayyidina Husain, tapi isi ini hanyalah Ra'su Husain, kepalanya Sayyidina Husain wonten Mesir. Kita kalau melihat kayak begitu ya, ngerinya ya, kecintaan terhadap kekuasaan dan seterusnya, dan ini sejarah buruk, sejarah yang ngeri dalam dunia Islam, yang meskipun berdarah-darah harus kita ketahui apa hikmah buat kita. Nomor satu, begitulah kecintaan orang kepada dunia, mengalahkan semuanya, lupa sama Allah, lupa sama saudara, lupa sama teman sendiri. Dia rela bahkan membunuh orang lain hanya karena untuk segelintir kenikmatan duniawi. Masya Allah, nomor satu. Nomor dua, perjuangan membela kebenaran memang kadang-kadang harus beresiko, meskipun resikonya sampai mendapatkan syahadat. Tapi wong Islam boten nangsa, tunduk kepada kezaliman. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, kalau kita melihat kezaliman,
Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ubah kezaliman itu dengan tanganmu, kalau tidak bisa dengan tanganmu, dengan mulutmu, kalau tidak bisa dengan mulutmu, minimal dengan hati. Kita tidak boleh menerima kezaliman. Itu yang paling penting yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian yang terjadi pada 10 Muharram, wafatnya cicitnya Rasulullah SAW, Sayyidina Husain di Karbala. Dan ada banyak hal yang berbeda antara ahli sunnah dengan Syiah, tapi tidak penting. Yang jelas sekali lagi kepada ayahnya Yazid yaitu Muawiyah kita tidak boleh mencaci, tidak boleh ini bukan ahli sunnah. Bagaimanapun beliau adalah sahabat Nabi, mereka terlepas. Adapun terhadap Yazid kita boleh mengkritik. Beliau seorang tabi'in, memang banyak melakukan beberapa kesalahan. Meskipun demikian, kita juga tidak dianjurkan untuk mencaci maki. Itulah sejarah yang berlalu. Kritik boleh, adapun pembelaan kita jelas. Karena yang berada di jalan yang benar adalah Sayyidina Husain bin Ali. Semoga Allah meridhoinya. Minallahumma amin. Ini kemauan yang saya tulis sampaikan sampun jam 6. Sebenarnya sudah banyak yang ingin saya ceritakan sekaligus. Saya mau cerita perubahan-perubahan sebenarnya yang ada di kota Mekah dan Madinah. Tapi insya Allah di pertemuan mendatang mawon. Semoga wonten manfaatipun. Barangkali ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada kita akhiri. Wonten-wonten ya, minggu mawon. Semoga cerita sedikit itu menginspirasi kita untuk terus-menerus berada dalam kebenaran, dan sekali lagi semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai pribadi yang baik. Cerita ini bukan untuk diulang, tapi untuk menjadikan kita, mari kita jadikan urusan dunia kita ini tidak melupakan kita kepada Allah SWT, dan semoga cerita ini memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita sehingga kita tidak disilaukan dengan kegelapan dunia ini. Amin. Mari kita akhiri dengan doa, semoga semua hajat kita ini dikabulkan oleh Allah SWT, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, dan kita dijadikan hidup kita ini semakin bermanfaat, ibadah makin mudah, dan kelak semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tujibbuna min jami'il ahwali wal afat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tujibbuna min jami'il wal afat, taqbilana bi jami'il hajat, wa lana bi jami'is sayyi'at, wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi salawat khairat al-mamat. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من شقائك والنار. اللهم اجعلنا من جندك ومن جندك والغالبون، واجعلنا من حزبك ومن حزب المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل حجا مبرورا، سعيا مشكورا، ذنبا مغفورا، وتجارة لن تبور. يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، اشفي مرضانا شفاء لا يغادر سقاما. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بنور وسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Demikian dari saya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.